Hari ini kita akan kembali merenungkan Prapaskah. Kita bersekutu, kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Untuk kesempatan di pagi ini, kami merenungkan perjalanan Yesus dalam proses penderitaan, dan kami masuk untuk mengenal pengalaman itu. Dan biarlah keluarga kami juga dihidupi Tuhan, dimampukan dalam proses untuk dimenangkan. Dan kami percaya Kristus lahir di tengah-tengah keluarga ini, dan bimbing kami Tuhan dengan firman. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22 yang dibacakan oleh Inang Simati. Yakobus 1 ayat 22. Mana tadi dia? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita akan mendengarkan renungan yang dibacakan oleh Mama Lucy. Aktif mendengar dan melakukan. Iman menuntut dua hal, mendengar firman dan melakukan. Keduanya seperti dua sisi mata uang logam, menjadi berharga bila keduanya nyata terlihat. Masa Prapaskah mengajak umat percaya untuk berjalan lebih jujur di hadapan Allah dan diri sendiri. Firman Tuhan di atas merupakan teguran atas kecenderungan iman yang berhenti pada tindakan mendengar dan mengaku belaka. Mendengar firman tanpa melakukannya membuat seseorang hidup dalam ilusi rohani, seolah-olah sudah benar di hadapan Allah, padahal hidupnya belum berubah. Prapaskah menjadi cermin yang menyikapkan apakah firman sungguh membentuk sikap, keputusan, dan relasi kita sehari-hari. Ada banyak tuduhan dan serangan dari luar yang menuduh umat rajin beribadah, tekun mendengar khotbah, bahkan fasih mengutip ayat. Namun firman itu tidak menjelma dan tidak kasih, kejujuran, dan keadilan. Yakobus menyebut sikap ini sebagai membentuk penipuan diri sendiri. Iman semacam ini berbahaya karena membuat manusia merasa saleh tanpa pertobatan yang nyata. Dalam masa Prapaskah, Tuhan memanggil kita keluar dari kesalehan semu menuju ketaatan yang hidup. Menjadi pelaku firman berarti membiarkan firman mengoreksi kebiasaan, menegur egoisme, dan mengubah cara kita melakukan
memperlakukan sesama. Firman Allah menuntut keberanian untuk berdamai, mengampuni, berlaku adil, dan berpihak pada yang lemah. Di sini iman diuji, bukan di bangku gereja, melainkan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Prapaskah menegaskan bahwa iman yang sejati selalu bergerak dari telinga ke tangan, dari altar ke kehidupan, liturgi after the liturgi. Prapaskah juga mengingatkan bahwa ketaatan pada firman bukan beban, melainkan jalan menuju hidup yang merdeka. Ketika firman dilakukan, relasi dipulihkan, hati dilembutkan, dan kesaksian gereja menjadi nyata. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pendengar firman, melainkan pelaku firman yang hidupnya memantulkan kasih Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bukan hanya mendengar yang manis, tapi juga dalam ketaatan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, dan ajarlah kami menerimanya dengan kerendahan hati dan keberanian untuk melakukannya. Dan kami bersyukur untuk Roh Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk terus mendengar firman Tuhan. Dan ajarlah kami juga untuk melakukan yang Tuhan inginkan, melakukan firman-Mu dengan perubahan, dan memberanikan diri kami hidup di dalam kebaikan supaya tidak menjadi orang yang hanya bersuka cita karena mendengar firman Tuhan, tapi juga boleh bersaksi kepada banyak orang, secara khusus kepada umat Tuhan. Biarlah di Prapaskah ini kami dimampukan dengan tidak sibuk hanya dengan ritual, tetapi juga dimampukan berkebaikan, menyapa dan membantu orang-orang secara khusus di tengah-tengah keluarga. Berkati juga Tuhan tumbuh kembang dari setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat pembelajaran yang baik di tengah-tengah keluarga, dan mereka boleh bersaksi kepada banyak orang. Berdoa, berpuasa, dan simpatik juga hal yang baik untuk ditularkan kepada banyak orang, secara khusus di masa kami belajar berpuasa secara pribadi. Terpujilah Kristus yang menyertai kami, negara kami Indonesia, dan gereja-Mu HKBP Menteng, dan jemaat-Mu yang bergumul dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Amin.